Memanas usai dihajar Jepang, Perdong bongkar situasi kacau ruang ganti skuad Garuda. Sempat dibuat sangat kecewa, respon menakjubkan Eliano usai Sintayong tak meliriknya masuk skuad. Dipantau sejak lama, Erick Thohir mengaku takjub dengan skill luar biasa oleh Romeni. Reaksi berkelas Jordi Amat yang langsung tatap laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia harus takluk 0-4 saat menjamu Jepang. Meski secara kualitas Jepang jauh lebih diunggulkan, namun kekalahan dengan margin 4 gol sejatinya tak diinginkan skuad Garuda. Sontak saja suasana awan kelabu pun menyelimuti ruang ganti timnas Indonesia seusai kekalahan menyakitkan tersebut. Kondisi itu diceritakan wingback kiri skuad Garuda Kelvin Perdong usai latihan di Stadion Madia. Meski demikian, back NSN Megan itu memastikan seluruh pasukan Garuda mencoba untuk melupakan hasil itu, sekaligus mengalihkan fokus menghadapi Arab Saudi. Di ruang ganti, semua pemain merasakan kesedihan dan tak ada yang bisa berkata-kata setelah kami kalah dari Jepang. Kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik di laga tersebut. Kami kalah 4-0, jadi itu bukan hasil yang baik bagi kami. Tapi kami harus segera melupakan hasil buruk tersebut. Tak perlu mengingatnya lagi. Kami harus menyambut laga selanjutnya lawan Arab Saudi, karena itu laga yang penting, tegas Kelvin Perdong. Ya, laga melawan Arab Saudi menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan menjadi target utama demi menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui akhir-akhir ini, ramai soal Eliano Reinders yang kembali terdepak dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Dalam laga itu, pemain PSC Jole tersebut tak masuk dalam starting 11 maupun pemain cadangan. Sebelumnya, gelandang berusia 23 tahun itu juga tak dibawa Sintayong saat timnas kalah dari Cina di matchday keempat. Meski tersisih dalam dua laga terakhir, namun sikap legowo Eliano Reinders patut diacungi jempol. Hal tersebut diungkapkan manajer timnas Indonesia Sumarji saat berbincang dengan awak media usai latihan skuad Garuda. Menurut Sumarji, adik Tijani Reinders itu tetap bersemangat dan berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisinya. Eliano pribadi yang baik, dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk skuad, dan itu sudah diperbaiki. Dia tetap semangat menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan besok, supaya Coach Sintayong bisa melirik dan melihat, sekaligus bisa menilai Eliano agar masuk ke dalam skuad, jelas Sumarji. Iya, Eliano Reinders mempunyai kans membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dengan Kevin Dix yang mengalami cedera saat melawan Jepang, peluang Eliano untuk tampil semakin terbuka. Sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, Eliano bisa menjadi opsi ideal untuk menggantikan Kevin Dix. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan kontribusinya dalam serangan, ia berpotensi memberikan warna baru bagi timnas Indonesia dalam laga penting melawan Arab Saudi tersebut. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan fakta menarik terkait calon pemain timnas Indonesia yaitu Oleh Romeni. Erick Thohir yang sudah menemui Oleh Romeni sempat bertanya apakah ia serius untuk membantu timnas Indonesia setelah tim Garuda kalah telak dari Jepang. Pada pertemuan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa penyerang FC Utrecht tersebut menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan diharapkan dapat bermain pada FIFA Matchday bulan Maret 2025 mendatang. Erick Thohir juga menyebutkan tentang kecintaan Oleh Romeni terhadap Indonesia melalui kegiatan bermain bersama anak-anak dalam video yang viral belakangan ini di media sosial. Jadi, kalau Oleh nanti benar-benar gabung di bulan Maret, dia adalah bagian yang hilang. Kalau kita lihat berulang-ulang, waktu lawan Irak di babak pertama kita sudah menekan dan tidak bisa cetak gol. Di babak kedua kita kena. Memang bagian yang hilang itu adalah striker. Terima kasih buat Oleh Romeni, walaupun dalam situasi tim nasional tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ini merah putih juga, dari Medan, mungkin anak Medan fighter juga, ujar Erick Thohir.
Erick Thohir juga menjelaskan kemungkinan debut oleh Romeni bersama timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Romeni sudah bisa bermain dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Erick Thohir yakin kehadiran oleh Romeni dapat membantu memperbaiki performa lini depan timnas Indonesia. Apalagi ia juga tahu soal kualitas oleh Romeni. Menteri BUMN itu mengaku takjub dengan skill olah bola yang dimiliki penyerang kelahiran Nijmegen tersebut. Oleh, saya lihat orangnya sangat serius, skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola dengan anak kecil, saya rasa sesuatu yang out of the box. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan buat timnas Indonesia. Jelas Erick Thohir. Bek timnas Indonesia Jordi Amat angkat bicara soal kekalahan skuad Garuda dari Jepang. Menurut Jordi Amat, timnas Indonesia yang bertanding di hadapan pendukung sendiri bermain sangat baik. Timnas Indonesia disebutnya menciptakan banyak peluang. Kendati demikian, Jordi menyayangkan penyelesaian akhir timnas Indonesia yang buruk sehingga sulit mencetak gol. Pemain berusia 32 tahun itu juga berterima kasih kepada ribuan supporter timnas Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jordi pun meminta rekan-rekannya untuk melupakan kekalahan dari Jepang dan segera fokus untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Saya pikir kami bermain sangat baik, kami sudah mencoba, kami punya peluang. Tetapi dalam permainan seperti ini, Anda harus menyelesaikan peluang tersebut. Ini sangat sulit. Kami sudah mencoba, terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami. Sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya dan harus segera melupakan kekalahan terakhir, ujar Jordi Amat. Pada laga melawan Arab Saudi, Jordi berharap timnas Indonesia bisa mengeluarkan permainan terbaiknya sehingga mampu meraih kemenangan. Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting, jadi kami harus menampilkan permainan terbaik. Kami butuh supporter di belakang kami dan memberikan dukungan sehingga kita bisa menang, ujar ex pemain Swansea City tersebut. Masa Eliano sejelek itu sih? Seandainya Eliano di bench saja nggak ada dan Yakob bermain, ya emang bener kok dicoret, di bench saja nggak ada loh. Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Ya, sorry to say nggak make sense untuk gue, tapi ya sudahlah. Jadi ya dan hoki dan lain-lainnya, masa Eliano sejelek itu sih? Gue nggak ngerti loh, asli gue nggak ngerti.